Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channel Naldi Songko. Kali ini saya akan bercerita horor yang dimana cerita tersebut mengisahkan seorang ibu yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Pada tahun 2002 tinggallah satu keluarga yang dimana ada anak yang sekolah di bangku SMA dan seorang bapak dengan seorang ibu. Pada saat anak sekolah itu, datanglah panggilan dari kepala sekolah bahwa anak tersebut disuruh pulang karena ibunya akan melahirkan. Ketika anak sudah jalan pulang menuju ke rumah, dia pun begitu kaget ketika pulang melihat ada bendera berwarna putih yang menandakan bahwa ada seorang yang meninggal. Anak itu pun masuk ke dalam rumahnya, dan saking kagetnya anak itu bahwa yang meninggal adalah ibu anak tersebut. Dan lebih parahnya lagi, ibu anak tersebut meninggal dalam keadaan sewaktu beranak atau sewaktu melahirkan. Ibu anak tersebut meninggal dunia dan anak yang dilahirkannya masih hidup. Tidak lama kemudian, setelah itu anak SMA itu pun menangis histeris karena tidak sanggup melihat kematian ibunya tersebut. Akhirnya ibu yang meninggal tadi pun dimakamkan, dikuburkan oleh keluarga dan beserta orang-orang yang berada di sekitar. Setelah dikuburkan, mereka pun semua pulang. Anak SMA tadi pulang ke rumahnya beserta dengan bapaknya, dengan keluarga yang lain pulang. Pada saat itu pengajian pertama berjalan lancar, disuguhi dengan banyak kue dan lain sebagainya. Semua pun berjalan lancar hingga akhirnya pada saat malam ketiga pengajian di rumah anak tersebut, tiba-tiba anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang meninggal ini menangis histeris, menangis terus-menerus sehingga semua orang yang berada di pengajian tersebut merasa kaget dan merasa aneh kenapa anak ini menangis terus. Datanglah bapaknya untuk membuat anak itu tidak menangis, menggendong anak itu. Namun anehnya anak itu tak pernah berhenti menangis dalam keadaan yang begitu menangis, suara yang sangat nyaring sekali. Tidak lama kemudian anak SMA ini pun pergi melihat adiknya itu yang menangis, yang baru saja lahir itu. Dia pun pergi melihat adiknya itu. Namun adiknya itu seperti melihat sesuatu yang berada di samping, karena mata adiknya itu melihat ke samping. Semua di pengajian tersebut, khususnya anak SMA tadi, merasa kaget dan merasa takut terhadap hal tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara piring bergerumuh di dapur. Ketika suara piring itu bergerumuh di dapur, semua orang pengajian itu pun merasa takut dan pulang satu persatu. Setelah diperiksa ke dapur oleh bapaknya,
tidak ada satupun orang yang ada di dapur tersebut. Dan ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, setelah bapaknya kembali lagi untuk menenangkan anaknya tersebut, terdengar lagi suara mencuci piring di dapur. Langsung bapak tersebut mengecek kembali suara apakah yang mereka dengar. Namun sewaktu dia mengecek ke dapur, alangkah kagetnya dia bahwa piring semua yang kotor yang pernah tempat untuk kue itu bersih seketika. Dan mereka kaget siapa yang membersihkan piring tersebut. Dan tidak lama, ketiga kalinya mereka mendengar suara gemuruh piring itu. Dan alangkah anehnya anak tersebut ketika mendengar suara piring itu, anak tersebut sudah tidak menangis dan sudah diam dan tertidur pulas. Tak lama kemudian, ketiga kalinya bapaknya mengecek ke dapur, dan alangkah kagetnya bapaknya mengatakan, Neng, sudah Neng, jangan kau takutkan orang-orang yang ada di rumah ini. Dan anak SMA itu menangis karena ketakutan, karena pada saat bapaknya melihat ke dapur itu, bapaknya melihat almarhum ibu yang telah meninggal dunia dalam keadaan melahirkan. Seketika itu bapak mengatakan bahwa sudahlah Neng, jangan kau takutkan orang yang di rumah ini, pergilah dengan tenang ke sana, janganlah engkau takutkan. Tidak lama kemudian, arwah seorang ibu itu yang meninggal dunia itu seketika hilang. Dia cuma berpesan bahwa jaga anakku, jaga anakku, jaga anakku. Itulah cerita horor yang saya sampaikan kali ini, teman-teman. Ini berdasarkan kisah nyata yang kejadian tersebut, khususnya kejadian tersebut di Bandung ya. Kejadiannya di Bandung pada tahun 2002, pada tahun 2002. Setelah itu besoknya bapak tersebut pergi ke kuburan istrinya atau yang meninggal itu, atau ibu dari anak yang SMA itu dengan ibu dari anak yang dilahirkan itu, dan dia berdoa semoga ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya teman cerita horor kali ini. Maka dari itu kita harus saling memperkuat iman kita supaya kita jauhi dari hal-hal yang buruk. Mungkin saja saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.